Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahim al hurufi mudni ka syabahil wad'i fi ismai jitana manawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fili bila ta'asurin wa murabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardi wa sum wa filu amrin wa mudiyin buniya wa arabu in ariya min nunni tawkidin mubashirin wa min ini dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'rabu wal mabni utawi iki iku perkara kang den mu'rabake wal mabni lan perkara kang den mabniake. Iki sifatnya masih umum, sesuatu yang dimu'rabkan dan sesuatu yang mabni. Al-i'rabu utawi i'rab lughatan ing dalam bahasa. Al-i'rabu ta'irab lughatan ing dalam bahasa. Lahu iku tetep keduwene i'rab ma'anin utawi pira-pira arti. Ma'anin utawi pira-pira arti kasiratun kang akeh. Minha kang iku tetep saking kasira utawa ma'anin. Minha kang iku tetep saking ma'anin al-idharu utawi jelasake. Al-idharu utawi jelasake. Wastilahan lan utawi i'rab ing dalem istilah. Wastilahan lan utawi i'rab ing dalem istilah. Ala annahu hale netepi ing atase sak temene i'rab. Ala annahu hale netepi ing atase sak temene i'rab. Lafdiyun iku bangsa lafat. Lafdiyun iku bangsa lafat. Ma iku perkara. Ji akang den tekaake. Ma iku perkara ji akang den tekaake. Bihi kelawan ma. Apa bihi kelawan ma. Libayani muqtadul amili krono jelasake tuntutane amil. Libayani muqtadul amili krono jelasake tuntutane amil. Minal harokati bayane harokat. Minal harokati bayane harokat. Wal harfi lan huruf. Was sukuni lan sukun. Wal hadfi lan buang huruf. Wal hadfi lan buang huruf. Ditambah wawung ya. Wa ala annahu lan hale netepi ing atase sak temene i'rab. Wa ala annahu lan hale netepi ing atase sak temene i'rab ma'nawiyun iku bangsa arti. Ma'nawiyun iku bangsa arti. Iku tahziru awakhiril kalimi. Iku berubahe piro-piro akhire piro-piro kalimat.
berubahe piro-piro akhire piro-piro kalimat. Likhtilafil awamili krono beda-bedane piro-piro amil ad-dakhilati kang mlebu alaiha ing atase kalim. Alaiha ing atase kalim. Berubahe mau lafdon ing dalam lafate au taqdiron utawa ing dalem kira-kirane. Au taqdiron utawa ing dalem kira-kirane. Titik. Wal bina ulan utawi bina. Wal bina ulan utawi bina lughatan ing dalem bahasa. Wad'u syai'in iku nyeleh utawa meletakkan sesuatu. Wad'u syai'in iku nyeleh utawa meletakkan sesuatu ala syai'in ing atase sesuatu yang lain. Ala syai'in ing atase sesuatu yang lain. Ala jihatin ing atase sistem. Ala jihatin ing atase sistem. Yuradu kang den karepake. Yuradu kang den karepake biha kelawan jihad. Opo as-subutu opo tetap. Opo as-subutu opo tetap. Permanen. Wastilahan lan utawi bina ing dalam istilah. Ala annahu hale netepi ing atase sak temene bina. Lafdiyun iku bangsa lafat. Ma iku perkara. Ji akang den tekaake apa bihi kelawan ma. Ditekakno mau lali bayani muqtadul amili. Lali bayani muqtadul amili ora krono jelasake tuntutane amil. Lengkap nggih, dilengkapi. Lali bayani muqtadul amili ora krono jelasake tuntutane amil. Min syibhil i'rabi saking nyerupani i'rab. Walaisa lan ora ono apa bina hikayatan iku nyritakake. Kakolika koyok pengicap sira man utawi sapa. Man utawi sapa Zaidan iku Zaid. Zaidan iku Zaid. Hikayatan krono nyritakake liman maring wong kala kang ngucap sapa man ngucape ra'aitu ningali sapa ingsun Zaidan ing Zaid. Au tab'an utawa iku i'rab manut. Kama koyok keterangan fi alhamdulillah. Fi alhamdulillah. Macane mboten alhamdu tapi alhamdi. Alhamdi utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kedune Allah. Bi kasri dali kelawan kasroh dal. Ijba'an krono ngenutake li kasri lalmi maring kasroh lam. Au naklan utawa iku i'rab nakel. Au naklan utawa iku i'rab nakel minda. Nahu famanutia. Famanutia. Bukan faman utia tapi famanutia. Famanutia. Binakli domatil hamjati kelawan mindah domai hamjah. Dipindah ilat nuni maring nun. Au takhalluson utawa iku i'rab takhallus penyelamatan. Au takhalluson utawa iku i'rab takhallus penyelamatan. Min sukunaini saking sukun loro. Nawu idribir rajula. Idribir rajula. Macane mboten idrib ar-rajula tapi macane
idribir rojula. Bae dihidupkan. Kayak mayuridillahu ngene kalau mau kayak mayuridillahu kok diwaca yuridil. Wis pokoke melu lah. Itbaan. Gak oleh kudu harus tawalasan. Wa ala annahu lan hale netepi ing atase sak temene bina maknawiyun iku bangsa arti iku luzumu akhiril kalimati tetepe akhire kalimat luzumu akhiril kalimati iku tetepe akhire kalimat netepi halatan ing tingkah wahidatan kang siji wahidatan kang siji bon titik ya mu'rab dan mabni ya mu'rab dan mabni i'rab menurut arti bahasa i'rab menurut arti bahasa memiliki banyak arti di antaranya adalah menjelaskan titik coba dibaca ulangi lagi sekali lagi yang keras menjelaskan wastilahan ala annahu lafziyun maji abihi li bayani muqtadul amili minal harokati wal harfi was sukuni wal hadfi titik sama itu ya sampai di garis bawahi ya. I'rab menurut arti istilah ahli nahwu i'rab menurut istilah ahli nahwu adalah i'rab menurut arti istilah ahli nahwu adalah yang kudu ya. I'rab menurut arti istilah ahli nahwu dari aspek lafzi adalah tanda yang didatangkan pada kalimat untuk menjelaskan tuntutan amil baik berupa harokat, huruf, sukun atau membuang huruf. Ampun, titik, coba dibaca. Sekali lagi, alon-alon ayo. Sekali lagi yang keras.
Sedangkan dari aspek maknawi, buka kurung, arti atau definisi, tutup kurung, adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat, disebabkan beda-bedanya amil yang masuk, baik perubahan tersebut secara lafzi, atau hanya perkiraan. Titik, coba dibaca. Sekali lagi. Kok gremeng sih? 1, 2, 3 yang keras. Perkiraan ya. Wal bina'u lughatan wad'u syai'in ala jihatin yuradu bihas subut. Titik. Bina menurut arti bahasa, adalah meletakkan atau memasang sesuatu, pada objek yang lain, dengan konsep atau dimaksudkan untuk selamanya. Buka kurung, bersifat permanen. Tutup kurung, titik. Ayo coba dibaca. Alon-alon.
wastilahan ala annahu lafdiyun ma ji'a bihi la li bayani muqtadul amili min shibbil i'rabi wa laisa hikayatan kakolika min manjaidan hikayatan liman qala ra'aitu zaidan au taba'an kama fi alhamdulillah bi kasridal itba'an li kasrilam au naklan nahu famanutiya binakli dhammatil hamzati ilan nun au takhallusan min sukunaini nahu idribir rajula. Sampai itu nggih. Ayo. Bina dari aspek istilah ahli nahwu, bina dari aspek istilah ahli nahwu adalah tanda yang didatangkan pada kalimat, tanda yang didatangkan pada kalimat bukan untuk menjelaskan tuntutan amil, bukan untuk menjelaskan tuntutan amil, bukan untuk menjelaskan tuntutan amil dari keserupaan i'rab, dari keserupaan i'rab, koma, dan pastikan satu i'rab hikayah, satu i'rab hikayah, dua i'rab taba', tiga i'rab naql, dan empat i'rab takhallus adalah bukan dari atau bukan termasuk bina, bukan termasuk bina, bukan termasuk bina, bukan termasuk bina. Titik, coba dibaca. Masuk i'rab bina nggih. Wa ala annahu ma'nawiyyun lujumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Sedangkan bina dari aspek maknawi adalah tetapnya akhir kalimat, dalam satu kondisi, dalam satu kondisi, buka kurung, tanpa menghiraukan amil yang masuk, tanpa menghiraukan amil yang masuk. Namun, coba dibaca. Oke, ini alon-alon. Ben kita bedah harus tergambar, harus tuntas, nggih. Jangan kemudian hanya berdalih asal tidak bisa ditanyakan. Nggih. Kita masuk pada rob dan mabni. Kenapa sih harus ada mu'rob dan ada mabni?
adalah untuk membedakan. Ibaratnya kalau masyarakat itu ada masyarakat kaum elit sama kaum ya kan? Ada kaum elit sama ngerti ya, kaum elit dah. Gini. Ono perumahan apa? Elit, ono perumahan alit. Nah, mesti nanti beda. Kayak contohnya numpak bis iki lho, lah ono bis nggih, bis eskut, ono bis. Nah, gitu kan nggih, ada. Beda napa sama? Ya kayak contohnya kafe lho, ono kafe kelas high class, ono sing apa low class ngono kan itu. Nah, nggih. Iya, kita bahas mu'rab. Berarti kita harus mengenal dulu istilah. Apa itu i'rab? Apa itu i'rab dan apa itu bina? Harus dibedah tuntas karena nanti berkaitan. Kalau ini tidak tuntas maka sampai kapanpun nanti akan mengganjal. Sampai mulai pun aku kebiyen masalah i'rab iki mumet. Ya. Di sini ada istilah, ada kata lughat dan istilah. Berarti kita harus mengurai dulu. Kata itu bisa dilihat dari arti bahasa dan juga bisa dilihat dari istilah. Contoh, ya, sampean tahu sanyo. Apa sanyo itu? Alat pompa air apa nama pabrik? Hah? Balik. Sanyo itu loh sanyo. Sanyo ini kata sanyo itu bisa dilihat dari segi lugah, bisa juga dilihat dari istilah. Kalau menurut arti bahasa, kamus bahasa, sanyo itu adalah nama perusahaan. Tetapi karena sanyo ini dikenal masyarakat Indonesia, menurunkan pompa air pertama kali, sehingga apapun mereknya pompa itu disebut kira-kira. Berarti sanyo bisa menjadi pompa, bisa juga menjadi padahal ada bukan pompa air, ada kulkas. Ada kulkas merek, ada enggak? Orang tahu tuku sampean. Ada juga kulkas, terus TV. Wes iki. Pun. Iki kenal dulu. Sampai bolak-balik menurut bahasa. Nah, maksudnya bahasa iku apa? Wis karo. Wis ngono iku. Ngono kan aja. Istilah ya wis ngono iku. Lah iki kan bahaya, kan ngono nggih. Pun iki gambaran dhisik. Sanyo apa meneh saiki? Apa? Mas Pion. Mas Pion. Mas Pion iku merek Indonesia iku jenenge. Apa Mas Pion iku? Iki Mas iki ya, apa Mas Pion iki? Kipas? Bukan. Mas Pion itu nama perusahaan. Tetapi Mas Pion itu menurunkan kipas. Sehingga umpama merek apapun kalau itu kipas angin disebut dengan Mas Pion. Idenya siapa? Ya kan ada istilah ya, apa itu istilah itu. Ini bisa. Sebelum masuk ke sana, ada lagi biasanya di daerah apa kemarin Honda. Kata Honda, itu merek apa motor. Nah, kalau menurut arti bahasa Honda adalah merek perusahaan. Tetapi karena sudah melegenda, jadi sebuah istilah terbangun. Sehingga merek apapun kalau itu motor roda namanya Allah pinter ngene kange. Temene sih kira-kira. Wes, enak boyong wis mari iso kok. Nggih. Ana meneh tosa sampean. Apa tosa iku?
Merek motor apa mesin. Ya, iki ada istilah lah. Apa sih bedanya lughah dan istilah? Kalau bahasa itu bersifat umum, kalau istilah itu adalah artikulasi kata yang disepakati oleh sekelompok manusia, masyarakat. Ulangi lagi, kalau bahasa itu ya, bersifat umum, kalau istilah artikulasi kata yang disepakati oleh sekelompok masyarakat. Makanya antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat yang lain, istilahnya beda-beda, tapi maksudnya sama. Ampun kira-kira. Ampun, apa mau istilah? Ulangi lagi. Nah, ini kudu kenal dhisik, Ben. Ulangi. Berarti beda apa enggak? Beda enggak antara bahasa dengan sehingga sama nanti. Menurut bahasa Al-Qur'an, menurut bahasa hadis, menurut bahasa fikih nanti berbeda-beda. Menurut kacamata hukum, beda lagi nanti. Podoh kalimatnya, tapi siapa yang membawa, maka nanti istilahnya juga beda. Ampun, ya, ayo. Alon-alon, bis kenal berarti arti bahasa itu yang bersifat umum, belum terpengaruh oleh lingkungan. Namanya arti bahasa. Tapi kalau istilah terpengaruh oleh lingkungan. Ngaten, nggih. Sampeyan tahu rujak? Apa rujak itu? Itu nek bahasa wong Jakarta jenenge ketoprak. Nah, ketoprak nek nggone wong Jawa ketoprak itu adalah ludruk. Ngono lah. Ini kan berbeda. Preman, tahu preman sampean? Apa preman? Apa preman itu? Tukang macul nek Jawa. Tapi di Jakarta preman. Oh, tatoan kan itu kan. Nah, ini kan beda. Beda istilah. Kenapa kok beda artinya? Karena dipengaruhi oleh sekelompok masyarakat. Temen, makanya istilah di sini berarti istilahnya apa kira-kira? Karena kita bahas nahwu, otomatis istilah yang digunakan adalah istilah ahli. Sampun? Nggih, ayo alon-alon. I'rab menurut arti bahasa memiliki banyak arti. Antaranya adalah oleh karena itu baca kitab ya itu dengan i'rab akan menentukan makna. Ngoten. Berarti i'rabnya kudu jelas. Dadane qol, asy-syekh, al-al, nggih, al-alama kudu dibunyikan karena i'rab inilah menentukan menjelaskan arti. Kalau i'rabmu enggak jelas, ya artimu jadi tidak jelas karena fungsi i'rab adalah untuk sebagaimana artinya i'rab menurut arti bahasa. Nggih, sampun kira-kira i'rab menurut arti bahasa adalah menjelaskan. Berarti penting enggak i'rab iki? Untuk menjelaskan, membedakan antara antara pokok dan tambahan. Mulane kenapa gorengan tidak tidak dirofakkan? Gak dibaca gorengun. Gorengan apa gorengun? Ngan apa ngun? Yakin. Ngun. Lapa kok ngan? Tambahan. Masih gorengan tek 50 ya tetep gak warek ae nek gak durung sego. Nggih. Ana cemil lan apa lun? Lapa kok lan? Tambahan. Oh, pinter ngono jan kok nggih. Engko berarti tuku tambahan ngono kan. Yes. I'rab menurut arti istilah adalah menjelaskan. Sedangkan menurut arti istilah, i'rab menurut istilah ahli nahwu ala an-nahwu dari aspek dari sudut pandang lafzi adalah
sesuatu yang didatangkan untuk menjelaskan tuntutan lagi ja'a zaitun. Domah didatangkan pada kalimat Zaid untuk menjelaskan tuntutan amilnya apa ja'a berupa fi'il menuntut fa'il pasti rofa. Tanda rofa adalah domah. Berarti menghadirkan domah untuk apa? Menjelaskan tuntutan. Berarti domah disebut yakin. Ulangi. Apakah i'rab menurut hari istilah? Tanda yang didatangkan. Lagi. I'rab menurut arti istilah adalah ngomong nih. Min zaidin. Kasro. Kasro didatangkan pada kalimat untuk apa? Menjelaskan tuntutan amil. Mana amilnya? Min. Min ini apa namanya? Amil. Amil itu faktor yang mempengaruhi. Ampun. Ulangi lagi. I'rab menurut arti adalah tanda bisa berupa harokat, huruf, membuat. Nah, huruf sukun ini adalah second line. Apa second line? Pemain cadangan. Cadangan gak usah dipikir. Yang penting harokat. Harokat ada berapa? Harokat ada berapa? 3. Berapa? Apa saja? Lagi yang keras. Yang keras. Sukun bukan harokat. Sukun niku sibeh harokat. Cuma nek TK ditakoni harokat ada berapa? 4. Iku kelas TK. Nek wis Alfia harokat ada berapa? 3. Makanya di sini disebutkan kan sukun terpisah. Sukun tidak masuk di harokat. Namanya harokat itu gerak lah, sukun gak gerak. Ampun, kira-kira. Apakah i'rab menurut arti istilah? Tanda yang didatangkan untuk tuntutan amil. Berarti ini ja'a zaitun. I'rab apa ini? Rofa. Tandanya apa? Doma. Berarti doma ini disebut dengan karena doma ini didat pada lafaz untuk menjelaskan apa? Tuntutan amil. Amilnya mana? Ja'a. Ja'a berupa kalimat apa? Fi'il menuntut apa? Fa'il itu rofa apa nasab? Kenapa fa'il rofa? Karena umdah. Setiap yang pokok pasti rof. Ngono tok nanti. Oke dicekel ya, temen. Lanjut. Wa ala annahu maknawi, kalau hanya definisi, i'rab itu adalah perub yang terjadi pada, ulangi, yang terjadi di awal kalimat apa di akhir? Berarti i'rab itu hanya pada huruf akhir. Mek zaitun, zaidan, jangan nih, ulangi, i'rab menurut istilah adalah istilah. Ulangi lagi, i'rab menurut istilah adalah tanda yang didatangkan baik berupa harokat. Nah, menurut maknawi
Perubahan akhir kalimat karena disebabkan oleh amil yang masuk. Baik perubahannya lafzi, tertulis, dan terbaca. Terbaca dan zaidun, zaidan. Niki terbaca dan jengene lafzi lek muqaddar takdiran berarti kira ja'a Musa marortu ro'aitu. Itu ada nggak perubahan? Tidak ada, hanya dikira. Sampun. Teman, i'rab menurut istilah adalah amil. Baik berupa jadi ono doma. Doma kok di akhir berarti disebut, ulangi, doma kok di akhir kalimat disebut i'rab. Doma kok di awal disebut harokat, tidak disebut dengan karena tidak untuk menjelaskan tuntutan podo-podo domahnya, tapi di mana letak doma? Podo-podo fatkahnya di mana letak? Kalau fatkah dipasang pada akhir, kok menunjukkan tuntutan, berarti fatkah disebut. Kalau di tengah, harokat. Berarti bedanya i'rab dengan harokat, marep dan posisi to. Bun, jelas? Ayo alun-alun, paling meneh. Sekarang bina. Bina itu bangun. Bangun itu apa sih? Bangun itu meletakkan atau memasang sesuatu pada objek. Ibaratnya ono boto disok dogone apa pondasi. Berarti boto dipasang di pondasi. Ini namanya membangun. Yang dikehendaki untuk selamanya. Jadi bangun itu bukan untuk tahap waktu yang jadi tujuannya itu panjang. Mulanya dipikir panjang. Mulanya ono sile jenenge bangun bale wismo. Bangun apa rumah tangga. Berarti bangun rumah tangga itu untuk selamanya napa? Sediluk tok. Lek sediluk tok jengene iku deko. Dekorasi. Ampun, kira-kira bina. Bina menurut arti bahasa adalah memasang di atas sesuatu yang lain atau objek yang lain yang bertujuan atau dikonsep untuk selamanya. Kalau tidak selamanya bukan namanya bina. Permanen, bangun itu yang permanen. Tapi kadang-kadang kok bangun pokoknya kena tinggoni sementara. Tapi ini kapan sabrane santri biasanya duduk sementara tapi sementahun. Bertahun-tahun gak ganti-ganti kan itu kan. Lah apa kok tuku sepeda ngene mboten napa-napa sementara. Lah wingi nane pirang-pirang tahun kok nggih niki jenenge apa rene zuhud. Bon ya, bina. Bina menurut arti apa mau letakkan di konsep selamanya. Sampun? Kalau menurut istilah bina, istilah siapa berarti? Ahli nahwu adalah tanda yang didatangkan pada kalimat bukan untuk. Contohnya ini. Dapat amsi. Amsi ada apa? Ada kasro. Ba tu ada kasro didatangkan pada lafaz amsi dan ba, tetapi doma dan
tidak untuk menjelaskan. Berarti mabni itu ada tandanya apa enggak? Mabni itu ada tandanya apa enggak? Ada. Haitsu juga ada tandanya, tapi tanda tersebut bukan untuk menjelaskan. Balik. Ulangi lagi. Okay. Bina menurut istilah adalah tanda tidak untuk menjelaskan. Ini ono wong kopiahan. Kopiah bisa juga menjadi tanda identitas. Oh, iku nek apane kopiahe apane ireng berat ireng sarungan iki santri. Tapi kadang-kadang ada yang membawa kopiah tapi bukan untuk identitas, tapi untuk karnaval. Gitu kan Oce. Nah, ini kan ada karnaval. Ini bisa. Sampun kira-kira ulangi lagi. Lafat am ada harokat. Harokat apa? Batu ada harokat. Harokat doma. Didatangkan pada kalimat ba'du dan tapi doma dan tidak untuk menjelaskan tuntutan amil. Maka disebut mabni atau bina. Jadi bina adalah tanda yang didatangkan. Kalau i'rab tanda yang didatangkan. Nah, itu nggih. Tadi kalimat yang mabni juga ada tandanya, tapi tandanya tidak untuk menjelaskan tuntutan amil. Man ono man mamada. Man ada sukun. Sukun juga termasuk tanda ya kan? Sukun juga untuk tanda. Tapi hadirnya sukun pada lafadz man ini tidak untuk kira-kira. Jadi ada harokat, ada sukun, tapi sukun dan harokat itu tidak untuk menjelaskan tuntutan amil. Itulah yang disebut dengan bina. Menurut istilah. Sambun, temen. Lah kalau begitu i'rab hikayah gimana? Iki ana man zaidan. Oh, iki mulai masuk. Man utawi zaidan. Loh, khobar kok diwaca nasab gak apa-apa jenenge i'rab hikayah. Apa hikayah itu? Cerita ono wong ngomong ini. Man ra'aitu zaidan. Awale ngono. Ra'aitu aku weruh sopo Zahid iku. Ngono, bahasa Arab sopo Zahid iku. Langsung ae gak usah dikai man zaidun tapi jenenge i'rab. Ulangi lagi. Ra'aitu terus ditanyakan man zaidan. Itu bukan namanya bina, namanya i'rab. Apa hikayah itu? Menceritakan. Makanya dongone ono bismillahirrahmanirrahim. Wallahu lan utawi lafat Allah. Boleh juga wallahi lan utawi lafat. Nah, sebabnya wallahi dongone bismillah diwaca bismillahi. Loh, mubtada kok kasro, ora apa-apa. Nggih. Era apa Pak jenenge? Apa hikayah? Menceritakan. Lho kok diwaca kasro? Lah iku nduk dhuwur mau macane. Aku ya melu ngono. Iku jenenge i'rab. Wani kira-kira. I'rab apa? Hikayah. Yakin. Wani ngawur. Ngawure wani, enggak tahu jawab iku. SKS gak wani. Wani ngawur tapi SKS gak wani. Sampun? Man
yakin, wani, khobar kok nasab. Era apa? Ojo macam-macam durung sewu macam-macam jotos. Au tabaan geser. Alhamdulillah. Biasa. Saiki macane wani kira-kira. Alhamdulillahi. Ben enak nek kan alhamdulillah. Nek jarene wong Arab itu dari apa naik pesawat langsung tunduk ngwabot ngono iku. Mulane sing diwaca ben datar ben enak. Nggih. Wis lah maca kitab iku pokoke pantes ngono tok lho. Gak ono salahe. Aja wedi salah dan gampang maca kitab gampang gak ono angel. Nggih. Gak ono kitab angel. Ora ono critane musonep tak gawe kitab dah, tak ngarang, tak gawe, tak bahasane ben angel, ben gak diwaca wong. Payu gak kira-kira. Gak ono. Semuanya nggih berkeinginan liyantafi'a. Lah ngono kan nggih. Liyantafi'a supaya ngalap manfaat bihi kelawan kitab sapa al-muhtaju wong kang kira-kira nek kapan konsepnya diperuntukkan untuk orang banyak, kira-kira itu bahasanya dipersulit napa dimudahkan. Lah iya berarti kitab kuhab mudah. Kok ono gak kitab ngewarang, tak mbulut nih, cek ben gak ono sing maca. Payu gak kira-kira? Ora payu. Ampun, era apa? Hikayah. Ono meneh Arab apa? Ono meneh Arab nakel. Paman utiya diwaca. Paman utiya macane bukan berarti itu adalah mabeni jengene Arab nakel. Yang akhir adalah Arab takhallus penyel kayak lam yakunil ladzina kafaru. Asana lam yakun alladzina kafaru. Ya. May yuridillahu man yurid terus Allahu kan itu kan. Nah itu kemudian dipoco wasol akhirnya may illahu. Loh, fi'il mudhari kok dijerkan. Dewek kok ora apa-apa. Sampean gak apakah mesti yuridil? Enggak terus. Macane ya, may yuridullahu gak apa-apa. Ya. Kalau yang lain yuridi sampean yuridu. Kok yuridu gak apa-apa. Diharokati. Harokat itu tidak harus kasro. Ya, tidak harus kasro. Boleh fatkah. Ya, boleh kasro, boleh doma. Wong harokat kabeh oleh kok. Lah kan biasa lah iki sampean niku, gak ada biasa iku. Ya. Wani kira-kira mayyuridullahu boleh enggak apa-apa. Lho kok yurida? Enggak apa-apa, harokat fathah iku ringan. Nggih, alasane ringan. Nek yuridu enggak apa-apa. Yurid doma itu juga menjadi harokat penyelamat. Oleh. Cuma sing asli harokat penyelamat adalah ngono. Nah wong-wong kok macane yurid iku sing umum. Sampeyan kudu sing gak umum. Ngono sih. Oleh tapi ana alasane. Lah niki madda ya mutu wa mamat dan fa wa matun wa kamam mudda. Ayo ya kan macane mudda apa mudi. Lho kok dibaca fathah. Sampeyan gak konsisten niku ngono. Ayo. Itu boleh, mudah boleh, mudi boleh, mudu juga boleh, tidak apa-apa. Farro ya firru. Firro. Ya. Nah kenapa kok gak firri? Berat apa nih lambemu berat. Mau Indonesia kok lambene berat. Oh, mangan terong kok berat. Tapi wis rada ngarap-ngarap didik. Wis ngarap dadi abot.
Ampun. Mani kira-kira maca takhallus. Kemudian yang terakhir bina menurut maknawi adalah tetapnya kalimat atau akhir kalimat pada satu kondisi meskipun amilnya masuk macem pan. Jadi wong nek pancet iku ya bina pancet ngono kandhanane angel. Ini bolak-balik kok saya pancet iku berarti mabeni. Ampun kira-kira ulangi lagi. I'rab bahasa istilah berusaha lafzi dan ada istilah maknawi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, diperjelas, monggo. Ya silakan. Tidak ada, bener, wes. Apa silau zaman ini? Monggo silakan. Yang mau ditanyakan. Apa, mudah? Apanya? Ya, jadi nanti ada akan diberikan tanda kalimat yang mabni itu aslinya adalah sukun. Jadi sukun itu dihadirkan bukan karena proses karena tuntutan amil, hanya menandai kalimatnya saja. Itulah yang dimabnikan itu adalah sukun. Kemudian ada fatkah, nanti ada mabni. Apa kok pilihannya fatkah? Karena apa kok pilihannya sukun? Itu nanti bukan karena disukun karena amil jawazim, tapi disukun karena ringan. Ya, jadi bukan karena alasan jadi umpama ma utawa kam. Kenapa kam itu kok dimabni mabni karena menyerupai kalimat huruf. Kenapa kok pilihannya jatuh ke sukun bukan doma, bukan fathah karena mengambil yang paling ringan. Ada enggak yang paling ringan daripada sukun? Tidak ada. Yang paling ringan adalah sukun. Kemudian kenapa kok doma? Haisu, mama. Haisu kenapa kok mabni doma? Apakah karena dia itu tuntutan Arab? Bukan. Dia dipilih doma itu karena lafadz haisu itu menyerupai ba'du dan lain sebagainya. Dan juga bisa beralasan haisu itu adalah dihidupkan dengan harokat doma takhallus. Karena kalau dimatikan umpama hais, maka akan terjadi dua huruf mati ya dan ya, jadi pemasangan harokat pada isim yang mabni itu bukan karena tuntutan amil, tapi karena faktor ringan dan tidaknya. Bon, kira-kira. Ya, jadi bukan karena alasan amil yang masuk itu, sehingga tanda tersebut tidak untuk menjelaskan tuntutan amil. Berbeda dengan i'rab. I'rab kan domah dihadirkan pada zaid karena tuntutan amil. Ampun. Yang lain? Temen? Wis. Apa ayo dulu apa? Mbok mabni apa enggak ya?